Halo semuanya, kami dari kelompok 6 PAI. Di sini kami akan membawakan salah satu topik untuk tugas proyek dari kelas PAI. Yaitu temanya yaitu manusia dan hakikatnya. Kebetulan kita mengundang narasumber dari salah satu kakak tingkat kita. Ya, bisa diperkenalkan dengan kakak siapa? Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Adam Fasli, bisa dipanggil Adam ya. Salah satu mahasiswa dari Fakultas Teknologi Pertanian. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Raditya Yoga Digama dari FTP juga. Terus rekan saya. Perkenalkan nama saya Indana Zulfa dari Fakultas MIPA. Perkenalkan nama saya Denti Noviartinisi, bisa dipanggil Denti dari Fakultas MIPA. Perkenalkan nama saya Aisyah Syahira dari dari FTP. Perkenalkan nama saya Ananda Laila Sandi dari Fakultas Teknologi Pertanian. Oke, dari kami sendiri ada beberapa pertanyaan Mas yang mungkin ada di benak kami itu cukup masih menjadi misteri gitu, kayak masih bertanya-tanya gitu. Untuk ada beberapa pertanyaan yang mungkin Mas bisa jawab itu dari kami, khususnya kami kan maba Mas, jadi ada materi-materi dari dosen itu ada yang masih kami pertanyakan gitu Mas. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dibawakan oleh teman saya Mas. Untuk pertanyaan pertama, ada apa syarat manusia bisa dikatakan sebagai manusia yang sempurna? Oke, sebelumnya kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Kita sharing-sharing saja. Yang mungkin saya ada yang nggak tahu dan kalian ada yang nggak tahu. Jadi kita sharing-sharing aja. Dikatakan manusia sebagai sempurna, manusia yang sempurna. Sebenarnya kalau kita melihat ya dari hakikat manusia, sebenarnya kan manusia itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Bahkan setiap person, setiap individu itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kira-kira seperti itu. Namun di mata Allah, di mata Tuhan kita, Allah itu memandang kita itu bisa memandang kita manusia sebagai makhluk yang paling sempurna daripada makhluk yang lain. Yang mana itu ada malaikat, ada jin, ada iblis, ada hewan dan lain-lain. Dan juga Allah juga bisa memandang kita sebagai manusia ataupun sebagai makhluk yang paling buruk, tergantung apa yang kita lakukan sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Allah pernah berfirman ya. Allah berfirman pada surat Al-A'raf ayat 179. Ciri-ciri dari manusia yang buruk itu, yang pertama, manusia memiliki hati namun tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian dan mereka memiliki mata namun tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, mereka mempunyai telinga namun tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kira-kira seperti itu. Dan namun Allah juga pernah berfirman pada salah satu surat, yaitu surat Ad-Din ayat 5 sampai ayat 6, di mana bunyinya summa radadnahu asfala safilin. Itu kami kembalikan mereka atau dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kemudian illalladzina amanu wa amilus solihati walhum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan kemudian melakukan kebajikan ataupun perbuatan yang baik, lalu mereka akan mendapatkan pahala secara terus-menerus. Kira-kira seperti itu. Berarti dari penciptaan sendiri manusia itu sebenarnya sudah paling sempurna gitu di antara ciptaan Allah gitu ya Mas. Iya. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sebagai manusia itu juga harus bersyukur gitu, sebagai kita ada di dunia sebagai manusia yang sempurna, udah diberikan akal gitu, udah di derajatnya paling sempurna lah daripada makhluk-makhluk yang lain gitu ya Mas. Oke. Untuk mungkin ada untuk pertanyaan kedua Mas, ini dari teman saya lagi, mungkin bisa di. Oke Kak, yang kedua tadi kan sempat udah disinggung kalau kita itu diciptakan oleh Allah. Sebenarnya apa sih kenapa Allah nyiptain kita? Dan seperti sedikit ditahu, kita itu punya tanggung jawab beribadah. Itu
bisa dijelaskan? Ya. Oke. Mungkin saya pernah belajar ataupun pernah mengetahui salah satu surat, ada surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Itu dimana bunyinya itu kira-kira wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Yang mana artinya itu aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Kira-kira seperti itu. Itu salah satu ayat yang menjelaskan terkait alasan manusia itu diciptakan. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadanya. Ya kalau ngomongin jin itu sebenarnya ada jin yang taat kepada Allah dan juga ada yang nggak taat. Kira-kira seperti itu. Lalu beribadah kepadanya. Kalau ngomongin ibadah, sebenarnya ngomongin ibadah itu nggak cuman hanya hal-hal yang berbau spiritual. Kita sholat, kita puasa, kita zakat dan lain-lain, nggak hanya hal-hal yang berbau spiritual. Sebenarnya kita belajar, kita bekerja, kita melakukan kebaikan kepada sesama kita, itu ya juga bisa dikatakan sebagai ibadah. Jadi ngomongin ibadah itu nggak hanya melulu soal hal yang berbau spiritual aja itu. Oke, berarti tergantung dari niatnya tadi ya Mas. Ya. Apa kita melakukan sesuatu, mungkin kita kerja untuk niatnya untuk menghidupi keluarga itu udah dimaksudkan sebagai ibadah gitu ya. Jadi ibadah itu mudah gitu ya Mas, Ya, bukan hanya sholat. Ya, kita belajar kan agar kita nggak bodoh, kita nggak ya istilahnya mengurangi kebodohan lah kita sebagai umat manusia. Kira-kira seperti itu ya juga bisa dinilai ibadah kalau niat kita adalah ibadah. Oh iya, Tuh. berarti kita sebagai mahasiswa dapat pahala ya. Iya, Kita dapat pahala gitu selama kita di UNED, di Jember ini, baik itu apapun itulah tugas-tugasnya, berarti kita dapat pahala gitu. Iya. Ya. Mungkin untuk pertanyaan yang ketiga bisa disampaikan. Baik, kan tadi udah dijelaskan ya bahwasanya Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah di sini kan. Terus kan salah satu dari ibadah kan juga termasuk sholat. Lah kenapa kita itu harus sholat? Bisa dijelaskan? Oke, kenapa kita harus sholat sebagai umat muslim ya, sebagai umat Islam? Mungkin kita sudah pernah kita pelajari ya. Bahkan ini udah dididik dari kita dari jenjang dasar, mungkin menengah sampai sekarang itu pernah diingatkan bahwasanya kita kan ada namanya rukun Islam ya. Salah satu rukun Islam itu adalah sholat, yang mana itu adalah sebuah kewajiban. Mana rukun Islam kita harus bersyahadat, kita harus sholat, kita harus zakat, kita harus puasa, dan kita harus menunaikan ibadah haji bila kita mampu. Ya kalau orang-orang tasawuf ya, kalau orang-orang sufi itu mengatakan bahwasanya sholat itu sebenarnya sebagai media kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan, kepada Allah. Ya sebenarnya kalau kita di dalam konsep Islam itu kan yang ada namanya hablum minallah, hablum minannas sama hablum minal alam ya. Iya benar. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah, hubungan kita dengan manusia dan juga hubungan kita dengan alam ataupun ekosistem yang ada di sekitar kita, baik tumbuhan, hewan, bumi dan lain-lain. Kira-kira seperti itu ya. Salah satu bentuk sholat itulah salah satu bentuk media kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kan kita itu sholat seakan-akan kita ngobrol, kita bertemu dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Ya namanya juga manusia ya. Namanya juga manusia. Mungkin nih teman-teman ini kadang kalau ngomongin ngomongin hubungan sosial, hubungan dengan sesama manusia, kadang kita kan sungkan ya. Kita mau misal kita punya masalah, kita nih mau ngomong sama keluarga malu, mau ngomong sama teman, mau ngomong sama sahabat, curhat lah, istilah curhat itu kan juga malu. Ya satu-satunya sebenarnya kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Ya seakan-akan kita itu benar-benar komunikasi dan Allah itu pasti mendengar kita. Cuman apakah itu nanti ya sholat itu kan salah satu bentuk syukur kita sebenarnya. Bisa dikatakan sholat itu untuk kita berdoa, untuk kita meminta dan juga salah satu media kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena seperti ya pada dasarnya ya yang paling dasar kenapa kita kok harus sholat ya karena memang kalau dalam rukun Islam salah satunya itu ya kita harus
melakukan kewajiban sholat itu. Oh iya Mas, mungkin ada sedikit lagi yang ada pertanyaan dari kami. Kalau di umat Islam kan kita kan diwajibkan sholat Mas. Kalau di umat-umat yang lain, mungkin umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, apakah mereka melakukan hal yang sama gitu? Sama bahkan ibadah. Sebenarnya kalau ngomongin ibadah di semua di semua agama ya, di semua agama mereka itu memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Tuhannya, gitu loh, memiliki kewajiban ibadah kepada Tuhannya semua, ya entah itu agama apapun itu, dan mereka punya kewajiban, entah itu kan nggak sama ya. Kalau kita kan sebenarnya sholat itu kan cepat ya, sholat itu meskipun 5 waktu. Kalau ngomongin sholat sebenarnya jauhan kita podcast, lamaan kita podcast 15-20 menit daripada kita sholat. Sholat sebenarnya ya paling 5 menit kita ya aja. 5 menit 10 menit lah paling lama itu kita. Paling lama 10 menit Kira-kira seperti itu. Kok anu banget gitu, kayak nggak mau banget gitu. Ya umat-umat sebelumnya pun, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, semuanya melaksanakan sholat. Cuman perbedaannya mereka sholat itu waktunya itu banyak. Ya mungkin umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu bisa sholat sampai sehari itu kewajibannya sampai 50 kali sampai 100 kali. Kan pada waktu itu kan ya di peristiwa Isra Mi'raj ya. Sebenarnya Nabi Muhammad itu minta diskon kepada umatnya, potongan harga. Kalau kita itu cuman sholat pada akhirnya hanya 5 kali. Kalau umat-umat sebelumnya itu bahkan bisa sampai 50 kali kan gitu dalam sehari. Jadi kita harus bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad yang harusnya itu umat-umat sebelumnya itu 50 sampai lebih dari banyak, kita cuma ada 5 aja gitu. Gitu ya Mas? Iya, kira-kira seperti itulah. Oke, untuk pertanyaan yang keempat. Jadi kan sholat itu kan bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, terus kita itu sudah berbuat baik, jadi kenapa kita harus tetap sholat? Oke. Mungkin yang pertama awalnya kamu memberikan pernyataan kalau kalau sholat itu bisa menghindarkan dari perbuatan yang keji kan. Iya. Ya, pada artinya kan kamu mengawali kalimat itu kan meyakini bahwasannya sholat itu bisa melakukan itu. Iya. Gitu kan. Kemudian ya sebenarnya dari perbuatan kita ya, kalau para ulama bilang itu apa yang kita lakukan cerminan hidup kita ya, tergantung kita sholatnya gimana kan, kira-kira seperti itu ya. Kalau ngomongin menghindari dari perbuatan yang keji itu kan juga tergantung orangnya juga ya. Kita kalau orang ibadahnya itu khusyuk, orang kalau ibadahnya itu menghayati ya, kira-kira itu kita seakan-akan kita melihat Tuhan. Kalau kita bisa mencapai level itu ketika kita sholat ya, meskipun nggak semua orang bisa mencapai level itu ya, cuma kan kita harus bisa berusaha untuk mencapai level itu ya. Jadi ketika sholat bisa mencapai level itu, kita seakan-akan bisa melihat Tuhan bersama kita ya. Apapun yang kita lakukan selama hidup pun kita bahkan akan takut ketika kita melakukan perbuatan yang nggak baik, karena seakan-akan ya dia merasakan bahwa saya dilihat sama Tuhan, saya dilihat sama Allah. Jadi mau melakukan kemaksiatan, mau melakukan perbuatan dosa, meskipun di tempat yang tertutup nggak ada orang yang tahu, tapi kan Tuhan melihat kita ya. Mungkin rasa-rasa yang kayak gitu yang bakal dia rasakan ketika dia bisa menghayati bahwasanya sholat itu bisa menjauhkan kita dari perbuatan yang buruk, karena seperti itu. Jadi lebih ke efek kalau kita sholat itu kita mengingat Allah, dan ketika kita mau melakukan kemaksiatan kita itu jadi ingat terus kalau kita itu sedang diawasi oleh Allah gitu kan. Itu salah satu manfaat dari kita sholat itu yang baik gitu, yang benar gitu ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ini ada sedikit ibarat itu
apa ya Mas, kayak dari salah satu teman kami itu ada yang masih kesulitan gitu Mas untuk melaksanakan sholat. Oh, sholat itu masih berat banget gitu Mas. Soalnya kan meskipun sudah di apa ya, dari syariatnya sendiri cuma 5, tapi itu masih kayak berat banget gitu. Mungkin dari teman kami ada beberapa alasan yang bisa disampaikan, yaitu oleh Mbak Laila. Ada beberapa alasan yang mungkin bisa disebutkan kenapa Mbak masih apa ya, masih kayak masih berat atau keberatan untuk melaksanakan sholat gitu. Mungkin ada alasan-alasan yang mungkin bisa kita diskusikan gitu, kenapa masih berat gitu. Mungkin bisa ditanyakan ke Masnya gitu. Kita diskusi bareng-bareng, sharing-sharing ini, sharing-sharing. Sharing, sama yang sharing-sharing. pertama itu saya tuh malas, terus sering mengulur-ulur waktu gitu kalau mau sholat. Terus kayak saya sholat gitu, pertama ya saya kayak tenang, tapi terusan saya gelisah gitu. Ya, Itu aja sih. gitu ya. Iya. Ya, mungkin gini. Ya memang sih, apapun sesuatu yang yang ditunda-tunda, ya kira-kira sebenarnya nggak baik. Apapun itu ya, nggak cuma hanya sholat. Kemudian kalau dikatakan ketika saya sholat, kok saya malah gelisah, kok sebenarnya saya punya harapan tinggi nih. Misal saya punya harapan tinggi, saya ingin mencapai sesuatu, saya sudah berdoa lah, saya sudah berdoa, sudah melakukan sholat apapun itu, tapi ternyata takdirnya nggak sesuai. Nah itu yang mungkin ya, Allah itu bisa jadi memberikan kita pencapaian itu, bisa jadi Allah memberikan rezeki itu kepada kita, itu bisa jadi menjadi rezeki, benar-benar rezeki, atau bisa jadi malah cobaan. Kira-kira seperti itu. Apakah kita mampu ketika kita dikasih pencapaian itu, kita dikasih rezeki itu malah kan bisa jadi kita malah sombong, kan gitu. Itu cobaan, salah satu bentuk cobaan. Kalau kita lihat sebenarnya, mungkin kalau realitanya umat Islam dengan yang gak Islam ya, non Muslim, dengan yang Muslim, mereka banyak non Muslim itu rezekinya malah nomplok. Bahkan yang Islam nih, yang ibadahnya sedikit malah rezekinya banyak. Ya kalau ngomongin takaran rezeki itu kan mungkin Tuhan ataupun Allah itu memberikan rezeki itu, bisa memberikan semua di dunia dan bisa memberikan itu ketika di akhirat. Ya bisa jadi ketika orang itu dikasih rezeki, dikasih pencapaian ketika di dunia, nanti di akhiratnya malah ya gimana, karena rezeki itu ataupun pencapaian itu bisa menjadi musibah ataupun bisa menjadi benar-benar rezeki. Kira-kira seperti itu ya. Kalau ya kita sesama Muslim ya, harusnya ya kita juga sama-sama saling mengingatkan teman, kalau perbuatan itu baik, perbuatan itu buruk, sholat itu wajib, puasa itu wajib, hal itu maksiat nggak boleh dilaksanakan. Sama manusia, sama umat Muslim ya sama-sama harus mengingatkan. Cuman ya ketika mengingatkan ya jangan pakai cara-cara kekerasan juga. Ketika diingatkan beberapa kali nggak bisa, ya sudah kembalikan kepada dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu sih. Oke. Mungkin dari Mbak Laila masih ada alasan lagi mungkin yang dari yang membuat itu masih berat banget gitu, mungkin ada alasan-alasan lain selain tadi. Itu sih kayak saya kan sholat, terus saya tuh seterusnya tuh kayak sial terus gitu. Terus kalau nggak sholat tuh kayak bawaannya ya happy aja gitu. Jadi kalau Mbak Laila itu sholat itu malah sial ke depannya gitu. Tapi kalau nggak sholat malah aman-aman aja gitu. Kayak seumpama saya ikut lomba gitu ya, saya bisa menang. Tapi kalau nggak sholat saya bisa kalau sholat saya bisa kalah, tapi kalau nggak sholat saya bisa menang gitu. Ya mungkin nggak tahu ya apakah itu akan bisa saja itu menjadi sebuah kebetulan. Ya karena ya kalau dikatakan kebetulan juga berkali-kali ya. Ya mungkin ya salah satu skenario Allah kepada manusia atau kepada makhluknya, mungkin
di kayak gitu kira-kira kita bisa nggak menyikapi itu, apakah kita bisa bersyukur ya, kan salah satu bentuk rasa ucapan syukur itu salah satunya adalah dengan sholat, kan kira-kira seperti itu. Kita dikasih pencapaian ataupun kita memiliki hajat, kita selalu berdoa, kita selalu sholat, tapi malah kita nggak mendapatkan itu, ya mungkin bisa jadi karena kita ya kalau ngomongin iman, kita juga ada iman, ada takdir buruk, dan takdir yang ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk, kan kira-kira seperti itu. Mungkin ada itu nggak Mas, ada efek dari ini cuma sugesti aja, aku meyakini kalau misalnya gini wes, kalau aku nggak sholat pasti menang aku. Apakah ada efek-efek itu mungkin Mas? Mungkin ya, salah satunya itu ya, sugesti. Segimana kita untuk bisa mengkontrol diri kita untuk selalu bersuuzon kepada Tuhan, kepada Allah. Kalau kita selalu selalu berhusnuzon, selalu berpikir baik kepada Tuhan kita. Jadi kalau kita suuzon terus nih di awal kan bisa dikatakan kita pesimis kan. Ya sugesti itu sebenarnya juga mempengaruhi ya, mempengaruhi. Jadi saya kayak gini, tapi ya karena sugestimu kayak gitu ya udah, gimana lagi. Iya, tapi kok aneh gitu loh, kalau kita sholat sial, tapi kalau kita nggak sholat nggak sial gitu kan. Ada apa ya, kok kalau dikatakan kebetulan berulang kali gitu. Jadi kayak apa ya, mungkin cara Tuhan, mungkin cara Allah untuk mengetes, mungkin menguji kita, dari Mbak Laila sendiri mungkin kayak bertahan kalau misal dikasih kayak gitu. Kan ya kan, kalau ngomongin cobaan kayak gitu dan tetap ibadah ya, bahkan Nabi kita aja, Nabi Muhammad terus melakukan ibadah ketika itu diberi cobaan, dikasih umat-umat yang bisa dikatakan memerangi beliau. Bahkan kayak Nabi Ayub dikasih penyakit sampai berpuluh-puluh tahun, tetapi beliau masih bisa beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Ya mungkin kita ini ya bisa mencapai, sebenarnya ilmu itu bisa dari mana saja ya, bisa dari mana saja dan bisa dari siapa saja. Mungkin kita bisa sadar karena kita melihat sesuatu. Bisa juga kan gitu. Saya kalau nggak gini ya mungkin sudah Allah berikan takdir yang lain, kira-kira seperti itu. Itu sih. Jadi lebih ke lebih ke diri sendiri. Aku di gini nih gara-gara apakah ini cuma cobaan gitu. Kalau misal cobaan berarti kita harus keluar dari itu kan ya Mas. Mungkin dari Mbak Lailanya ada tanggapan, mungkin ada unek-unek mungkin yang masih belum, atau masih belum terjawab gitu mungkin, dan masih belum tahu kenapa kok gitu, mungkin ada, apakah masih ada gitu? Sedikit sih. Iya. Jadi kayak kenapa saya tuh kurang yakin gitu sama adanya Allah. Ya itu ya, mungkin yang pertama ya kan. Nggak tahu ya, mungkin suatu saat kamu akan menemukan keyakinan itu ya, karena ya kembali lagi keimanan kita ya. Kalau ngomongin keimanan ya, kita tentunya ya mau melakukan ibadah itu ya kita juga harus iman kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan itu ada. Ya, salah satunya Tuhan itu ada, dan ada malaikat, ada rasul-rasul, dan gitu ada hari akhir, ada takdir baik dan takdir buruk, kira-kira seperti itu. Ya untuk mencapai itu semua ya kita kira-kira ya juga harus meyakini dulu untuk melakukan ibadah itu. Dan juga sebenarnya kita nggak menghakimi ya, dan juga kita juga mentoleransi. Sebenarnya teman-teman itu ya nanti ngomongin hidayah ya, itu nanti kan pasti ada waktunya. Pasti ya sebelum itu ya kita juga harus berikhtiar gimana kita mencari Tuhan kita. Karena Nabi Ibrahim aja mencari Tuhannya ya. Apakah Tuhan saya ini matahari? Tapi kalau matahari kalau malam nggak ada. Apakah Tuhan saya ini rembulan? Tetapi kalau siang nggak ada. Apakah Tuhan saya ini patung? Tetapi patung itu malah nggak bisa bicara. Karena seperti itu kan
Bahkan Nabi Ibrahim pun mencari Tuhannya seperti itu. Yang mungkin kita ada jalan-jalan tertentu yang bisa kita meyakini bahwasanya Tuhan itu ada, sehingga kita bisa melakukan ibadah kepadanya. Karena seperti itu sih. Jadi hidayah itu bukan hanya tentang Allah memberikan kepada kita, tapi kita harus berusaha untuk mencari hidayah tersebut gitu ya Mas. Ya, kita sebagai umat Iya. manusia berusaha, seperti halnya kita dikasih tugas ya sama dosen sama asisten kita praktikum. Iya. Tugas ini adalah kewajiban. Ketika kita nggak ketika kita mengerjakan, nah gimana hasilnya? Kan kayak gitu. Oke. Mungkin sudah beberapa kebingungan kita tentang hal-hal tersebut. Pertanyaan tadi udah sebagian besar udah terjawab sama Masnya. Mungkin dari kami sendiri, dari kelompok 6 khususnya, mengucapkan terima kasih kepada Mas juga yang sudah Mas Adam yang sudah menyempatkan hadir pada sesi diskusi kali ini. Mungkin dari kami sangat-sangat mungkin dari hasil dari diskusi kita mungkin lebih ke sholat itu penting gitu, beribadah itu penting, tapi lebih ke Mas, mungkin sholat itu bukan karena kewajiban, tapi karena kebutuhan, mungkin ya Mas, bisa Ya, dikatakan bisa dikatakan seperti itu. Kita sebagai umat itu butuh sholat gitu. Ya. Dari yang tadi Itu Masnya itu. salah satu kita kembali kepada Tuhan kita lah. Iya. Yang paling simpel adalah kan ketika kita sholat gitu, kita seakan-akan kita berkomunikasi dengan Tuhan kita, kepada Allah. Itu sih. Iya, oke. Terima kasih kepada Mas Adam yang sudah sedikit banyak memberikan pandangannya kepada kita tentang hakikat manusia dan juga kenapa kita harus beribadah dan apa pentingnya itu sholat. Dan kita dan teman-teman juga yang menonton video ini, kami harap untuk mendapat ilmu-ilmu tentang yang kita bicarakan tadi. Mungkin bisa diambil untuk sisi positifnya gitu. Mungkin itu saja dari kami Mas untuk diskusi kali ini. Kami mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin masih gimana gitu, terus ada kesalahan kata mungkin dari kami mohon maaf gitu Mas. Oke. Cukup sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.